Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, nama minggu kita adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik minggu membangun keluarga bahagia. Sebelum kita memulai ibadah ini, malah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita bersaat teduh, kita berdoa. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar
yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1 dan ayat 8. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini diambil dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Mari kita dengarkan. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzinah. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 719 ayat 1.
Marilah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka dan terkutuk selamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 760 ayat 1. Epistel firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis pada Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Marilah kita membaca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau.
Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 656 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Warta jemaat atau Titing HKBP Serang, Resort Serang. Minggu tanggal 28 Juni 2020, yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu. Minggu ketiga setelah Trinitatis atau Hasitulusa Daon Nidebata. Topik, Pajongjong Bagas Namartua atau membangun keluarga bahagia. 2. Sermon majelis atau parhalado. Pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020,
akan dilaksanakan sermon majelis atau Parhalado HKBP Serang bertempat di lantai 1 gereja ini, mulai pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Dihimbau yang menghadiri sermon majelis yaitu Sintua Sektor atau yang mewakili ketua-ketua Dewan MPA dan pelayan penuh waktu. 3. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk neonormal. Untuk menyikapi himbauan dari pemerintah, demikian juga surat protokol Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau neonormal. Gereja kita HKBP Resort Serang merencanakan mulai Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan melaksanakan kegiatan ibadah kebaktian dengan petunjuk neonormal sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun yang harus kita perhatikan dan dipatuhi sesuai dengan keputusan sermon majelis dan rapat koordinasi sebagai berikut. 1. Pengawasan jarak antar orang di area gereja maupun di setiap tempat duduk di gereja harus 1 sampai dengan 2 meter. 2. Kepada jemaat yang mengikuti ibadah di gereja wajib pakai masker. 3. Suhu tubuh yang mengikuti ibadah maksimal 37,5 derajat. Perlengkapan alat-alat kesehatan disediakan oleh resort seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, disinfektan, dan pengukur suhu. 5. Sebelum masuk gereja wajib cuci tangan di tempat yang disediakan di halaman gereja. 6. Usia anak-anak 12 tahun ke bawah dan lansia 65 tahun ke atas diharapkan beribadah di rumah. 7. Tamu yang berkunjung dari luar daerah dianjurkan supaya tidak mengikuti ibadah di gereja. 8. Peserta jemaat yang mengikuti ibadah dari setiap sektor atas laporan Sintua Sektor. 9. Jemaat yang menghadiri kebaktian, model kota, atau dibicarakan setiap sermon Parhalado. 10. Kor, vokal grup ditiadakan. 11. Durasi waktu selama 1 jam per ibadah. 12. Kapasitas tempat duduk di gereja lantai 2, 200 orang termasuk pelayan. Kapasitas tempat duduk di gereja lantai 3, 60 orang termasuk pelayan. 13. Jadwal kebaktian selama uji coba neonormal. HKBP Maranatha pukul 7.45 WIB, lantai 2, 200 orang. HKBP Maranatha pukul 7.45, lantai 3, 60 orang. HKBP Serang pukul 10.15 WIB, lantai 2, 200 orang. HKBP Cikande pukul 10.15 WIB, lantai 3, 60 orang. GKPS pukul 13 WIB, lantai 2, 120 orang. 14. Acara ibadah kebaktian, Minggu Ganjil bahasa Batak dan Minggu Genap bahasa Indonesia. 15. Tim sterilisasi gereja, seksi kemasyarakatan, seksi kesehatan, hari tahun atau penerima tamu setiap kuria. 16. Setelah ibadah supaya langsung pulang, dilarang berkumpul sebelum ada dan sesudah ibadah
di halaman dan gereja. 17. Pengumpulan persembahan dilaksanakan ke depan. 18. Sarung mik setiap ibadah diganti oleh petugas gereja masing-masing. 19. Melibatkan aparat keamanan, TNI, Polri dari jemaat. 20. Majelis atau parhalado yang hadir sesuai jadwal dengan daftar pelayan. 21. Semua kendaraan tidak diperkenankan parkir di halaman gereja. 4. Ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau parmingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembaran acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 5. Kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanian sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, dihimbau kepada majelis dan warga jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WhatsApp grup sektor kita. 6. Pelayanan kategorial PHD atau PA. Mulai bulan Juli 2020, gereja kita akan melayani pelayanan PHD kategorial melalui dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom dengan jadwal sebagai berikut. 1. Kamis tanggal 2 Juli 2020 PHD INA dilayani pendeta DFD Tampu Bolon. 2. Jumat tanggal 3 Juli 2020 PHD AMA dilayani pendeta E. Mukur. 3. Jumat tanggal 3 Juli 2020 PHD Lansia dilayani pendeta TM Simorangkir. 4. Sabtu tanggal 4 Juli 2020 PA Remaja dilayani pendeta DF Tampu Bolon. 5. Sabtu tanggal 4 Juli 2020 PA Remaja dilayani pendeta TM Simorangkir. Diharapkan kerjasama Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. Siasat Gereja atau RPP. Mulai minggu hari ini, tanggal 28 Juni 2020, Bapak Elimar Sihotang dari Sektor 2 Kramat Waktu dikenakan siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon HKBP karena melayani aturan dan peraturan pernikahan Pardongan Saripion di gereja HKBP. Acara penghiburan jemaat atau mengapuli. Pada minggu hari ini, tanggal 28 Juni 2020, masuk pukul 16 WIB, jam 4 sore, gereja kita akan melaksanakan acara penghiburan atau pengapulion kepada A.
keluarga R. Tampumbolon almarhum, B. Boru Silitonga almarhum, alamat perumahan Gemilang Sakti, Blok D, 5, nomor 43, sektor 15, Rau. Pelayan firman oleh Pendeta TM Simorangkir. B. Keluarga A. Pasaribu, Boru Sigalingging, alamat Perum Puri Anggrek, Blok F9, nomor 4, sektor 13, Pakupatan. Pelayan firman oleh Pendeta O. Simanukkalit. Kepada majelis dan perwakilan jemaat yang ada di sektor tersebut, pengurus diakonia supaya berkenan menghadiri acara tersebut. 13. Tender pengelola kantin HKBP Resort Serang. Sesuai dengan berakhirnya masa kontrak kantin gereja, maka keputusan sermon majelis dan hasil rapat Parhalado Resort HKBP Serang, Resort Serang, supaya melaksanakan tender pengelola kantin. Masa pelaksanaan tender melalui warta pada Minggu tanggal 28 Juni 2020 dan Minggu 5 Juli 2020. Dan penentuan pemenang tender dibuka pada hari Selasa 14 Juli 2020 pada saat sermon majelis. Kepada jemaat atau majelis yang berminat supaya menyerahkan penawaran atau tender dan diserahkan kepada majelis atau kantor gereja kita. 15. Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, gereja kita telah menyalurkan bantuan sembako tahap keempat kepada anggota jemaat kepada 5 KK per sektor melalui panitia atau situa sektor. Kepada mereka yang membutuhkan atau berdampak terhadap pandemi COVID-19 tersebut, gereja kita melalui panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang mengucapkan terima kasih kepada jemaat dari sektor 1 sampai dengan 19. Demikian juga seksi sekolah minggu, remaja, pemuda, perempuan, bapak dan lansia sebagai donatur atau penyumbang ke panitia untuk disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja. Kiranya Tuhan yang menambahkan berkat-Nya kepada kita semua. 16. Persembahan kebaktian minggu, keluarga, persembahan bulanan, dan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertanggungan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaat-Nya dalam kehidupan sehari-harinya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 17. Warta keuangan dapat kita baca di warta kita masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelaksanaan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaat-Nya. Amin. Malah kita memuji Tuhan
dari nyanyian nomor 137 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21, demikianlah bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan kita pada hari Minggu ini mengambil tema membangun keluarga bahagia. Dalam bangunan keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak, dan dalam 3 bahagian bangunan ini mempunyai fungsi masing-masing yang harus saling menjalankannya untuk menuju kepada kesatuan dan kebahagiaan bersama. Dalam nats renungan ini bagaimana membangun keluarga yang berbahagia sesuai dengan tema dari renungan ini. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, mengapa dikatakan harus tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala rumah tangga. Karena suamilah yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga yang patut dituruti. Itulah sebabnya istri harus tunduk kepada suami. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang ketiga dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 21 ini, Rasul Paulus membicarakan tentang prinsip-prinsip hidup baru di dalam Kristus. Harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam keluarga. Rasul Paulus mengharapkan supaya masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib dan teratur, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sikap seorang istri terhadap suaminya dalam ayat 18, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus juga dalam surat ke jemaat Efesus
dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi hubungan suami dan istri seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya, sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 32. Yang digambarkan dalam hubungan kasih. Jadi ketundukan istri kepada suaminya adalah ketundukan yang berdasarkan kepada bukti kasih istri kepada suaminya. Dan ketundukan istri kepada suami haruslah sesuai kasih dan yang dikehendaki Tuhan. Bukan tunduk semaunya yang berlawanan dengan hukum dan kehendak Tuhan. Tetapi ketundukan yang harus sesuai dengan kehendak di dalam Tuhan. Demikian juga kepada suami dikatakan dalam nats renungan ini ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Dalam ayat ini dikatakan jangan berlaku kasar. Inilah yang sering terjadi di tengah-tengah persoalan keluarga. Kalau terjadi tindakan kekerasan yang menimbulkan keributan di tengah-tengah keluarga, di mana di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah masyarakat dikatakan KDRT, kekerasan di rumah tangga, di mana di tengah-tengah rumah tangga itu suami memperlakukan kekerasan kepada istrinya, memukul istrinya hingga babak belur, dan si suami sewenang-wenang kepada istrinya sehingga diperlakukan sebagaimana budak. Inilah yang ditentang oleh nats renungan ini, membimbing dan mengajarkan supaya para suami kepada istrinya menjauhkan dan tidak melakukan tindakan kasar dan kekerasan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat ini membimbing dan mengajarkan supaya para suami mengasihi istrinya sebagaimana Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu mengasihi jemaat. Demikianlah para suami mengasihi istrinya sebagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mengasihi jemaat untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan. Itulah sebabnya suami mengasihi istrinya adalah berdasarkan dan berlandaskan kasih yang daripada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga dalam renungan kita ini, hubungan anak dan orang tua sebagaimana dikatakan dalam ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hubungan anak dan orang tua dalam ayat ini diperintahkan supaya taat. Kewajiban anak kepada orang tua adalah ketaatan. Yang menjadi renungan pada masa kini, bagaimanakah ketaatan anak kepada orang tua pada masa milenium, zaman yang maju dan canggih masa kini. Terlebih di kemajuan teknologi informatika masa kini yang membuat cepat perubahan-perubahan dalam pola pikir, budaya, dan hubungan sosial yang sering menjadikan pertentangan-pertentangan orang tua dan anak-anaknya. Kata segala hal menggambarkan ketaatan total kecuali berbuat dosa. Seorang anak sepatutnya menghormati orang tua mereka. Perintah ini penting. Menghormati orang tua mengakibatkan kita memperoleh panjang umur dan bahagia di tanah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menghormati orang tuanya. Anak-anak yang tidak mendengarkan pengajaran dan nasihat orang tua
mereka atau didikan ayah maupun ibunya akan mengalami kerugian dan kesusahan pada masa tuanya, atau juga akan mengalami kekurangan dan kemiskinan. Orang tua diingatkan bahwa relasinya harus bersifat mendidik serta tidak menimbulkan amarah di hati anak-anaknya, dan anak-anak harus taat kepada orang tua dalam koridor kehendak Tuhan. Untuk orang tua dalam nats renungan ini dikatakan dalam ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Dari ayat ini jelas kita melihat bagaimana relasi bapak terhadap anaknya, supaya anak-anaknya jangan jatuh kepada kekecewaan atau tawar hati melihat bapaknya. Tentulah bagaimana anak-anaknya supaya si anak boleh menyukai dan menaati bapaknya, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang membawa kesukaan dan kebahagiaan bagi bapa dan juga anaknya. Karena itulah seorang bapa haruslah menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Seorang bapa menjadi guru, penolong, teman dalam kehidupan anak-anaknya. Panggilan nats renungan ini adalah supaya menjadi keluarga yang berbahagia. Hendaknya dalam keluarga itu hubungan suami istri hendaknya saling menolong dan menopang dalam kebersamaan dan kesatuan, terutama dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi anak yang taat kepada orang tua sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah suami istri atau ayah dan ibu sering tidak seiring dan sering menunjukkan perbedaan dan pertentangan, terutama dalam mendidik dan mempersiapkan anak-anaknya menjadi generasi penerus di keluarga, di masyarakat, dan di negara, dan di tengah-tengah bangsa dan generasi jemaat gereja ini. Nats renungan ini kepada para bapa, pada ibu, suami, istri, dan anak, mengingatkan kita di tengah-tengah keberadaan pada masa kini. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, semakin beratnya tantangan bagaimana hubungan antar keluarga, hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak di tengah-tengah berbagai kenyataan-kenyataan hidup. Timbulnya tindakan kekerasan, timbulnya pertentangan-pertentangan yang membuat persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kiranya nats renungan ini mengingatkan setiap keluarga, sebab keluarga itu adalah gereja kecil di tengah-tengah kehidupan, dari keluarga menuju kepada gereja besar, kepada kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Firman ini mengingatkan para orang tua, mengingatkan para anak, juga mengingatkan generasi penerus di tengah-tengah perkembangan zaman ini, supaya senantiasa di dalam saling mengasihi, saling dengar-dengaran akan firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang dapat menuntun, membimbing, dan menerangi perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, yang menjadi saksi-saksi Kristus, membawa terang di kegelapan, membawa sukacita dan kebahagiaan. Kiranya firman ini mengingatkan kita supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia di dalam memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami, sebagaimana hubungan keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Kami tidak mampu melakukan itu Tuhan tanpa pertolongan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terangilah kami Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami.
Betapa banyak tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan di tengah-tengah kenyataan kehidupan kami di dunia ini, di tengah-tengah hubungan suami istri, di tengah-tengah hubungan keluarga, di tengah-tengah hubungan bermasyarakat, terutama di tengah-tengah kesulitan pada masa kini, di tengah-tengah dunia ini, pandemi COVID-19 ini, yang hingga saat ini belum dapat diatasi. Kami tidak berdaya Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu Tuhan. Mampukanlah para medis, mampukanlah para pemimpin-pemimpin negara kami untuk mengatasi problematik pandemi ini, juga persoalan-persoalan di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah kemasyarakatan, di tengah-tengah kehidupan. Tuhanlah yang kami andalkan. Engkaulah Tuhan Tabib Agung yang mampu memberikan kesembuhan. Engkau yang mampu menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan hidup, di tengah-tengah kesulitan pada masa kini. Mampukanlah para generasi dan kami menghadapi percepatan-percepatan perubahan, perkembangan teknologi ini yang membawa perubahan-perubahan yang begitu cepat, yang kadangkala kami tidak dapat mengikutinya. Tuhanlah yang menolong kami. Kami menyadari Tuhan betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Kami mengingat saudara-saudari kami yang terkapar COVID-19. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada para medis untuk memberikan pertolongan untuk kesembuhan. Tuhanlah yang kami andalkan sebagai Tabib Agung yang boleh memberikan kesembuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian 730 ayat 1 hingga ayat 2 dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama seluruh majelis HKBP Resort Serang ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas, dan sehat selalu. Horas, horas, horas. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari